Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya untuk pasanganmu, tapi dia tetap merasa tidak dicintai? Kamu sudah bekerja keras lembur untuk memberikan kehidupan yang layak. Kamu sudah membelikan hadiah-hadiah mahal, tapi setiap malam yang kamu dapatkan justru adalah keluhan atau pertengkaran hebat. Kamu bingung, marah, dan akhirnya lelah. Kamu mulai bertanya, apalagi yang dia mau? Masalahnya mungkin bukan karena kamu tidak mencintainya, dan masalahnya bukan karena dia tidak menghargaimu. Masalahnya jauh lebih sederhana, namun fatal. Kalian berbicara dalam bahasa yang berbeda. Bayangkan kamu meneriakan "aku cinta kamu" dengan sepenuh hati, tapi bagi dia itu hanyalah suara tanpa makna. Begitu juga dalam cinta. Gary Chapman, seorang konselor pernikahan selama puluhan tahun, menemukan bahwa setiap manusia memiliki bahasa cinta primer. Jika kamu tidak menggunakan bahasa itu, cintamu tidak akan pernah sampai ke hatinya. Hari ini, kita akan membedah naskah paling penting dalam sejarah hubungan modern. The 5 Love Languages. Kita akan belajar bagaimana mengisi tangki cinta yang kosong, bagaimana menemukan bahasa pasanganmu, dan yang paling penting, bagaimana menyelamatkan hubungan yang hampir mati hanya dengan mengubah caramu berkomunikasi. Ini bukan sekadar teori romantis. Ini adalah panduan teknis untuk menjaga api cinta tetap menyala selamanya. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis bahasa, kita harus paham satu konsep dasar. Tangki cinta emosional. Di dalam diri setiap orang ada sebuah wadah emosional yang harus diisi agar mereka bisa berfungsi dengan baik sebagai manusia. Saat tangki ini penuh, kita merasa aman, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan dunia. Kita menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih penyayang. Namun, saat tangki ini kosong, kita menjadi sensitif, mudah marah, menarik diri, dan mulai mencari perhatian dengan cara-cara yang negatif. Gary Chapman mengamati bahwa banyak perilaku buruk dalam hubungan seperti selingkuh, pertengkaran kecil yang dibesar-besarkan, atau sikap dingin hanyalah teriakan dari tangki cinta yang kosong. Orang yang merasa tidak dicintai akan cenderung menjadi haus dan mencari validasi di tempat lain. Tugas kita dalam hubungan bukan hanya untuk merasa cinta, tapi menjadi pengisi tangki pasangan kita secara sadar. Masalahnya, kita sering mengisi tangki orang lain dengan jenis bahan bakar yang salah. Kamu memberikan bensin, padahal mesin pasanganmu membutuhkan listrik. Hari ini, kita akan memastikan kamu tidak lagi membuang-buang energimu untuk memberikan jenis cinta yang tidak dia butuhkan. Bahasa cinta yang pertama adalah Words of Affirmation atau kata-kata penegasan. Bagi orang dengan bahasa ini, kata-kata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada tindakan apapun. Mereka membutuhkan pujian, apresiasi, dan pengakuan secara verbal. Kata-kata sederhana seperti "terima kasih ya, sudah bantu cuci piring tadi, itu sangat membantu aku," atau "aku bangga banget sama hasil kerjamu hari ini," bisa membuat mereka merasa terbang ke awan. Mark Twain pernah berkata, "Aku bisa hidup selama 2 bulan hanya dengan 1 pujian yang tulus." Itulah gambaran tepat untuk tipe ini. Namun, ada sisi gelapnya. Jika pujian membangun mereka, maka kritikan atau kata-kata kasar akan menghancurkan mereka. Bagi tipe ini, 1 kalimat hinaan atau komentar sinis seperti gitu aja nggak bisa, akan membekas selama bertahan-tahan di ingatan mereka. Luka dari kata-kata jauh lebih perih bagi mereka daripada bagi orang lain. Studi kasus. Bayangkan pasangan bernama Budi dan Sari. Sari tipe Words of Affirmation. Budi tipe orang yang pendiam, tapi rajin. Budi sudah mencuci mobil Sari, memperbaiki keran yang bocor, tapi Sari tetap merasa Budi cuek. Kenapa? Karena Budi tidak pernah bilang, "Kamu cantik hari ini." Sari merasa haus akan pengakuan verbal. Jika Budi ingin Sari bahagia, dia harus belajar memberikan dialek pujian. Pujian atas karakter, pujian atas penampilan, dan kata-kata penyemangat saat Sari sedang ragu. Bahasa kedua adalah quality time atau waktu
yang berkualitas. Banyak orang salah paham dengan bahasa ini. Mereka pikir duduk bersama di depan TV sambil main HP masing-masing adalah quality time. Salah besar. Inti dari quality time adalah perhatian yang terpusat. Ini tentang memberikan 100% kehadiranmu kepada pasangan. Saat kamu berbicara dengan mereka, matamu menatap matanya, HP-mu ditaruh jauh-jauh, dan telingamu benar-benar mendengarkan. Bukan sekadar menunggu giliran bicara. Bagi mereka, aktivitas yang dilakukan sebenarnya tidak terlalu penting. Mau itu jalan-jalan di kompleks atau makan di restoran mewah, yang penting adalah kebersamaan emosionalnya. Mereka ingin merasa bahwa mereka adalah prioritas utamamu di tengah dunia yang sibuk ini. Dialect quality time, percakapan berkualitas. Berbagi pengalaman, pikiran, perasaan, dan keinginan tanpa interupsi. Aktivitas berkualitas, melakukan hobi bersama, di mana fokus utamanya adalah interaksi satu sama lain, bukan hasilnya. Jika kamu membatalkan janji pertemuan dengan tipe ini di menit terakhir, itu adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Mereka merasa waktu adalah aset paling berharga, dan saat kamu tidak memberikannya, mereka merasa tidak berharga bagimu. Bahasa ketiga adalah receiving gifts, atau menerima hadiah. Jangan salah sangka. Ini bukan tentang materialisme. Ini bukan tentang seberapa mahal barang yang kamu beli. Bagi orang dengan bahasa ini, hadiah adalah simbol visual dari cinta. Saat mereka menerima hadiah, pikiran mereka berkata, "Dia ingat aku saat aku tidak ada di sampingnya." Hadiah itu adalah bukti fisik bahwa mereka dipikirkan. Hadiah bisa berupa apa saja. Sebuah coklat favorit yang kamu beli di minimarket saat pulang kerja, setangkai bunga, atau bahkan sebuah batu unik yang kamu temukan di pantai. Yang mereka hargai bukan harganya, tapi pemikirannya. Hadiah kehadiran, the gift of self. Dalam momen krisis, kehadiran fisikmu adalah hadiah terbesar. Jika pasanganmu tipe ini dan dia sedang berduka atau menghadapi masalah besar, keberadaanmu di sampingnya secara fisik jauh lebih berarti daripada uang 1 miliar rupiah. Jika kamu lupa hari ulang tahun atau hari jadi, mereka bahi tipe ini, itu bukan sekadar lupa tanggal. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi menganggap mereka penting dalam hidupmu. Bagi mereka, hadiah adalah investasi emosional. Bahasa keempat adalah acts of service, atau tindakan melayani. Slogannya adalah action speaks louder than words. Kata-kata "aku cinta kamu" tidak ada gunanya jika kamu membiarkan tumpukan cucian menggunung sementara dia kelelahan, membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menjaga anak agar pasangan bisa istirahat, mencuci piring, atau menyiapkan kopi di pagi hari adalah bentuk cinta tertinggi bagi mereka. Melayani di sini bukan berarti menjadi pelayan yang inferior, tapi melakukan sesuatu secara sukarela untuk meringankan beban orang yang kita cintai. Studi kasus. Punto. Ada seorang suami yang selalu memuji istrinya, words of affirmation, tapi istrinya selalu marah. Si istri merasa suaminya pemalas karena tidak pernah membantu di dapur. Si istri merasa cintanya dirampok oleh beban kerja rumah tangga. Begitu si suami mulai rutin membantu membuang sampah tanpa diminta, tangki cinta si istri langsung penuh. Bagi tipe ini, kemalasan adalah musuh utama. Jika kamu berjanji melakukan sesuatu, tapi menunda-nundanya, kamu sedang menyakiti mereka secara emosional. Baginya, bantuanmu adalah perlindungan bagi jiwanya. Bahasa terakhir adalah physical touch, atau sentuhan fisik. Ini bukan hanya tentang seks. Bahkan, bagi banyak orang, sentuhan non-seksual jauh lebih penting. Sentuhan adalah penguat emosional yang luar biasa. Bergandengan tangan, pelukan lama saat pulang kerja, usapan di rambut, atau sekadar duduk dengan bahu yang bersentuhan. Bagi tipe ini, kontak fisik adalah kabel yang menghubungkan jiwa mereka dengan pasangannya. Tanpa sentuhan, mereka merasa terisolasi dan tidak diinginkan. Otak kita memiliki reseptor saraf yang langsung mengirimkan sinyal rasa aman ke sistem limbik saat kita disentuh
oleh orang yang kita percayai. Bagi orang dengan bahasa ini, pelukan saat mereka sedang sedih jauh lebih menenangkan daripada sejuta nasihat. Peringatan: jika sentuhan fisik adalah bahasa utama mereka, maka kekerasan fisik atau penolakan fisik, seperti menghindar saat dipeluk, adalah trauma yang sangat dalam. Kamu tidak hanya menolak tubuh mereka, tapi menolak keberadaan mereka sepenuhnya. Sekarang pertanyaannya, apa bahasa cintamu? Dan apa bahasa cinta pasanganmu? Gary Chapman memberikan 3 cara untuk mengetahuinya. 1. Apa yang paling sering kamu keluhkan? Keluhanmu adalah petunjuk terbesar. Jika kamu sering bilang kamu nggak pernah ada waktu buat aku, maka bahasamu kemungkinan besar adalah quality time. Jika kamu bilang kamu nggak pernah bantuin aku, maka bahasamu adalah acts of service. Kedua, apa yang paling sering kamu lakukan untuk orang lain? Biasanya kita memberikan cinta dalam bahasa yang kita inginkan. Jika kamu suka memuji orang, mungkin bahasamu words of affirmation. 3. Apa yang paling sering kamu minta? Apa yang paling membuatmu merasa penuh saat diberikan? Cobalah duduk bersama pasanganmu. Diskusikan hal ini, karena seringkali kita saling mencintai, tapi kita seperti menggunakan radio dengan frekuensi yang berbeda. Tugasmu sekarang adalah menyetel frekuensimu agar sama dengan pasanganmu. Di akhir buku ini, Gary Chapman menekankan satu hal yang sangat kuat. Cinta bukan hanya perasaan, tapi pilihan. Akan ada hari di mana kamu tidak merasa ingin mencintai pasanganmu. Akan ada hari di mana tangki cintamu sendiri sedang kosong. Namun, cinta yang dewasa adalah cinta yang tetap berbicara dalam bahasa pasanganmu, meskipun kamu sedang tidak ingin melakukannya. Menggunakan bahasa cinta yang tidak alami bagimu, misalnya, kamu orang pendiam, tapi harus belajar memuji. Memang butuh usaha. Itu melelahkan, tapi itulah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Saat kamu mengisi tangki cinta pasanganmu, dia akan secara alami merasa lebih termotivasi untuk mengisi tangkimu kembali. Jangan biarkan hubunganmu layu hanya karena masalah miskomunikasi bahasa. Mulailah hari ini, pilih satu bahasa cinta pasanganmu, dan lakukan satu tindakan nyata besok pagi. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati dalam hidup bukan tentang berapa banyak yang kita dapatkan, tapi tentang seberapa besar kita berhasil membuat orang yang kita cintai merasa dihargai. Terima kasih sudah menonton video panjang ini. Jika ini membantu mencerahkan hubunganmu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke pasanganmu. Mari kita bangun dunia yang lebih penuh cinta. Satu bahasa pada satu waktu. Logika Dingin Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap peduli, tetap mencintai.